Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 4 Maret 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Anissa Redi. Tim redaksi kami telah menghimpun berbagai informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, SPBU di seluruh wilayah Serdang Bedagai secara serentak akan menerapkan pengisian BBM subsidi dengan memakai barcode Pertamina. Diharapkan para pengendara untuk melakukan registrasi di gerai SPBU yang telah disediakan. Dari pantauan TVRI di SPBU nomor 14205-1139 Desa Firdaus, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Saat ini penerapan pengisian BBM subsidi dengan menggunakan barcode subsidi Pertamina akan dilakukan. Selaku supervisor SPBU yang ada di Jalinsum Firdaus, Lini mengatakan saat ini SPBU sudah melakukan pengisian BBM subsidi dengan menggunakan barcode. Namun sampai saat ini masih banyak para pengendara mengisi dengan cara manual. Lini mengatakan Pertamina mengeluarkan per tanggal 7 Maret. Seluruh SPBU yang ada di seluruh wilayah Sumatera Utara akan dilakukan pengisian dengan memakai barcode Pertamina. Dan kami dari pihak SPBU sudah melakukan sosialisasi kepada pengendara. Di samping itu kami juga menyediakan gerai pendaftaran barcode bagi pengendara yang akan dilakukan pendaftaran yang memakai BBM subsidi. Yang dibantu oleh admin dari pihak SPBU yang dimulai dari pukul 8 pagi sampai 11 siang untuk shift 1 dan shift 2 dari jam 2 sampai jam 4 sore. Lini menambahkan kesulitan kita nanti jika warga masyarakat yang tidak melakukan pendaftaran, takutnya nanti kendaraannya tidak dapat diisi oleh pihak SPBU. Sementara aturan dari Pertamina harus memakai barcode. Saat ini pembelian BBM jenis subsidi masih secara manual Pak. Di tanggal 7 Maret sesuai anjuran Pertamina, serentak seluruh wilayah Sumut menggunakan barcode untuk BBM subsidi. Pihak SPBU menyediakan tenaga pembantu untuk membantu masyarakat mendaftarkan mobil-mobilnya yang menggunakan BBM jenis subsidi seperti truk, mobil pribadi dan lain-lain. Untuk kendalanya sudah pasti ada Pak apabila mobil mereka yang belum mendaftar. Pemirsa, Pusat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dalam pengelolaan keuangan secara transparansi, akuntabel, dan modern, serta berbasis digital. Terlaksananya sentralisasi keuangan HKBP dalam pelayanan kepada jemaat AKBP diharapkan HKBP akan lebih maju dan tertata dengan baik, serta dapat menjawab berbagai tantangan dalam pertumbuhan HKBP. Demikian halnya sentralisasi keuangan HKBP sebagai amanah dari hasil Sinode Godang HKBP yang diberlakukan mulai tahun 2023. Dalam menunjang pelayanan gereja, sistem sentralisasi keuangan HKBP sangat diharapkan dapat diwujudkan oleh HKBP. Hal ini terungkap saat diserahkan langsung oleh Ketua Tim Pembantu Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan HKBP, Situa Albert Simanjuntak, kepada Eporus HKBP, Pendeta Robinson Butar-Butar di PA Raja Tarutung. Laporan tersebut akan menjadi acuan Komisioner BPSK untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan HKBP yang baru terpilih. Selain itu, dengan menerapkan manajemen keuangan dari desentralisasi ke sentralisasi seperti pada sistem gaji, maka penggajian dan sistem keuangan akan menjadi tanggung jawab kantor HKBP Pusat dan HKBP sebagai pusat keagamaan ketiga terbesar di Indonesia, dengan visi menjadi berkat bagi dunia dan misi menjadikan murid Kristus pelaku firman. Eporus HKBP usai menerima laporan dari tim pembantu BPSK juga menghimbau jemaat HKBP bahwa untuk mencapai target dan tujuan HKBP dalam desentralisasi tersebut, semua elemen harus siap melaksanakan budaya baru dalam sentralisasi keuangan dengan kejujuran, keterbukaan dengan transformasi, serta keputusan dan kebijakan berbasis data. Ini juga generasi dan HKBP akan lebih dahsyat lagi melakukan tugas panggilan yang Tuhan sudah serahkan kepada kita. Semuanya sudah dipersiapkannya sebelumnya dan di depan sana juga
dia sudah mempersiapkan segala yang kita butuhkan. Yang penting adalah we must believe. If we don't believe, nothing we can do. Tapi dengan believing, the Lord will be blessing all kinds. Dengan jumlah gereja 3.320 gereja di 32 distrik yang tersebar di Indonesia dan dunia, HKBP maka dengan sistem sentralisasi keuangan akan dapat terwujud dengan baik serta dalam pelayanan HKBP demi perubahan di HKBP yang sebelumnya menggunakan sistem desentralisasi. Pemirsa, meski adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda pemilu, KPUD Mandailing Natal tetap jalankan tahapan pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal tetap menjalankan proses tahapan pemilu tahun 2024 mendatang sesuai dengan yang tertuang di PKPU nomor 23 tahun 2022. Tahapan pemilu terus dilaksanakan karena tidak ada instruksi dari Ketua KPU RI untuk ditunda atau dibatalkan tahapan pemilu tahun 2024 mendatang. Sebagaimana amar putusan PN Jakarta Pusat dan KPU RI juga menyatakan akan naik banding terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima agar pemilu 2024 ditunda. Sementara KPUD setempat justru semakin semangat mengebut proses tahapan pemilu yang saat ini masuk pada tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih. Ditunda atau dibatalkan sebagaimana amar putusan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Pusat. Jadi kami juga KPU daerah, dalam hal ini KPU Kabupaten Natal, tetap menjalankan sesuai dengan proses tahapan yang sudah tertuang di PKPU 3 tahun 2022. Artinya berjalan terus? Berjalan ya. Sampai saat ini tahapan apa yang sudah dilaksanakan? Posisi sampai hari ini kita masih terus melaksanakan coklit. Petugas kita Pantarli terus bekerja di desa kelurahan untuk melakukan pendataan, pemutakhiran data kepada masyarakat. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pasca viral akibat tegur supir angkot tabrak pemotor, Wali Kota Medan menambah 8 unit kamera ITLI untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar lalu lintas. Tindakan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution yang turun dari mobil rombongannya saat melintas untuk menolong pengendara sepeda motor yang ditabrak angkot menjadi viral di media sosial. Aksi Bobi selain menolong pengendara motor, dirinya juga menegur sopir angkot yang dinilai sudah ugal-ugalan. Pasalnya saat menabrak motor, sang sopir sudah melanggar rambu lalu lintas. Terkait buruknya tingkat kepatuhan para pengemudi angkot yang beroperasi di Kota Medan, Bobi mengaku telah menyerahkan sedikitnya 8 unit kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau ITLI sebagai dukungan terhadap kinerja Polri dalam meminimalisir dampak kecelakaan akibat ketidakpatuhan. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menyebut sebelumnya pihaknya sudah menyerahkan sebanyak 8 unit kamera ITLI ke Polda Sumatera Utara. Bobi menyebut diharapkan dengan dukungan fasilitas pelengkap yang diserahkan Pemko Medan dapat mendukung kerjasama antara Polri dan Dinas Perhubungan untuk memonitoring dan memperingatkan tindakan ugal-ugalan dan pelanggaran lalu lintas. Program Bapak Kapolri untuk tilang elektronik ini bisa dikebut, bisa dipercepat di seluruh daerah termasuk Kota Medan. Kami Pemko Medan mendukung program Bapak Kapolri dan kami membuat kamera CCTV berstandarkan ETLE dan ini yang standar ETLE sudah kami serahkan kepada Polda dan kami kemarin juga meminta ya walaupun belum standar ETLE kalau bisa seluruh kamera yang ada di Kota Medan ini walaupun tidak bisa tembus ke dalam, sebagian belum bisa tembus ke dalam, ya kalau kesalahan yang kelihatan dari kamera itu bisa juga ditindak, seperti tidak menggunakan helm, berhenti tidak di mata yang betul, habis itu melanggar lalu lintas. Ini tidak perlu
kamera standar itu. Yang penting platnya kelihatan itu sudah bisa ditindak. Ini yang kami tidak lanjuti kemarin karena perihal penindakan bukan ada di wewenang pemerintah kota. Sementara itu, pemirsa, dalam upaya mewujudkan kampus Merdeka Belajar, Universitas Islam Sumatera Utara melaksanakan kerjasama dengan Kadin Sumatera Utara dan PT Dirga Surya guna mendukung pemerintah berkontribusi dalam ketahanan pangan. Implementasi konsep kampus Merdeka Belajar melahirkan generasi berkarakter unggul, bermartabat, membutuhkan kolaborasi untuk melakukan kegiatan bersama berkaitan dengan akademik, penelitian, dan pengabdian. Untuk mewujudkan hal tersebut, Universitas Islam Sumatera Utara sebagai perguruan tinggi tertua di luar Pulau Jawa melakukan kerjasama bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia Sumatera Utara dan PT Dirga Surya kemarin di Medan. Ketua Kadin Sumatera Utara Firsal Ferial Mutiara mengapresiasi terobosan program pendidikan dilakukan di UISU dalam membangun generasi berkualitas sehingga mampu bersaing dalam dunia usaha di era globalisasi saat ini. Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Yanhar Jamaluddin mengatakan dengan kerjasama kelembagaan dunia industri maupun usaha yang dibangun mewujudkan konsep kampus Merdeka Belajar. Tidak hanya pembekalan pendidikan terhadap peserta didik di perguruan tinggi, namun dibutuhkan pengembangan wawasan meningkatkan keterampilan diri, sehingga menjadi pengalaman kemandirian membangun bangsa. Tujuan kita bagaimana Kadin bisa kita berdayakan dalam rangka untuk mensukseskan program implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kita tahu Kadin kan sebagai motor penggerak dunia usaha dan industri di Sumatera Utara. Tentunya mereka punya akses yang cukup kuat ke dunia usaha dan industri. Nah, kelemahan kita yang tidak bisa menembus dunia usaha dan industri, maka melalui Kadin diharapkan bisa menjadi pintu masuk kita kepada agar mahasiswa-mahasiswa kita bisa beraktivitas di luar kampus. Direktur PT Dirga Surya Isvan F. Fahrudin mengatakan sinergitas melibatkan UISU dapat meningkatkan produksi beras berkualitas, mendukung ketahanan pangan di Sumatera Utara. Kami berharap dari UISU ini tadi itu ada beberapa formasi terhadap studi-studi kelayakan yang bisa ataupun naskah akademis yang bisa kami kerjasamakan. Itu mungkin paling utama kami ini kan. Dan kalau namanya kami juga penjual, kan kami menjual beras sekarang ya kan, kami akan masuk ke seluruh sektor-sektor yang ada di Sumatera Utara ini. Implementasi UISU melibatkan industri merupakan dalam upaya melahirkan lulusan yang berkarakter, unggul, dan berakhlak mulia di era globalisasi. Implementasi konsep kampus Merdeka Belajar membutuhkan adanya kolaborasi antara perguruan tinggi guna melakukan kegiatan berkaitan dengan akademik, penelitian, dan pengabdian. Guna membangun pendidikan tinggi harus sesuai dengan Tridharma sehingga melahirkan generasi yang kreatif, adaptif, problem solver, dan memiliki kemampuan berkompetensi suatu dunia kerja di era digitalisasi. Transformasi perguruan tinggi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan upaya mengakselerasi sumber daya manusia, khususnya bagi generasi anak bangsa yang unggul. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diantaranya mahasiswa dirancang dalam beberapa kegiatan perguruan tinggi, diantaranya pertukaran mahasiswa, magang, kampus mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, studi independen, membangun desa, hingga bela negara. Universitas Islam Sumatera Utara sebagai perguruan tertua di Pulau Jawa memiliki pengalaman dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia, siap berkompetensi di era globalisasi. Kolaborasi perguruan tinggi UISU bersama perusahaan dan organisasi dunia industri mampu mendukung pemerintah mewujudkan masyarakat sejahtera Sumatera Utara bermartabat. Pemirsa, kami masih memiliki beragam informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution menolak menjadi bagian dari panitia Formula E karena masih fokus membenahi Kota Medan. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, usai menghadiri acara Pekan Olahraga Seni di salah satu sekolah swasta di Kota Medan. Penolakan Bobi menjadi Wakil Ketua SC Formula E telah disampaikan secara langsung kepada Ketua SC Formula E Bambang Susatyo beberapa hari lalu. Seperti diketahui, Bamsud merilis daftar nama yang akan mengisi SC Formula E Jakarta 2023. Dari 6 nama yang sudah terdaftar, salah satunya nama menantu Presiden Jokowi, Bobi Afif Nasution. Sedangkan ketua dan wakil OSI Formula E diisi oleh Ananda Mikola dan Akbar Himawan Bukhori. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menyebut dirinya menolak menjadi bagian dari kepanitiaan Formula E karena masih memiliki kesibukan serta fokus bekerja untuk mengurusi Kota Medan. Setelah menjelaskan dasar penolakan namanya masuk ke steering komite Formula E, Bambang Susatyo pun akhirnya menerima alasan tersebut. Sudah pernah menyampaikan kepada Pak Bambang Susatyo, karena tugas saya di Medan masih banyak, Pak. Saya bilang tugasnya masih banyak di Medan, saya takut tidak mampu untuk menjalankan tugas di steering komite di Formula E. Saya mohon maaf, saya belum bisa, saya bilang. Namun kemarin diumumkan, namun saya sudah kembali konfirmasi. Saya memohon maaf kepada Pak Bambang Susatyo untuk karena tugas di Medan masih banyak. Saya bilang kalau boleh Pak, saya bertugas dulu full di Medan, dan kalau berkenan tidak dimasukkan ke dalam steering komite di Formula E. Jadi alhamdulillah kemarin Pak Bambang Susatyo mendukung, karena tugas yang saya sampaikan ini tugas sebagai Wali Kota Medan, dan alhamdulillah kemarin Pak Bambang Susatyo juga langsung menyampaikan kalau saya tidak ada di steering komite Formula E itu. Pemirsa, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Rantau Perapat Labuhan Batu berhasil menggagalkan penyelundupan diduga narkoba jenis sabu-sabu yang jatuh di sekitar Masjid At-Taubah, Lapas Rantau Perapat kemarin sore. Kepala Lapas Kelas 2A Rantau Perapat, Jayanta Peranginangin, menerangkan bahwa pada sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, sebuah bungkusan plastik putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan pada area sekitar Masjid At-Taubah, di mana modus penyelundupan yakni dengan melempar bungkusan plastik yang diduga berisikan narkotika dari luar tembok Lapas Rantau Perapat dan jatuh di area sekitar Masjid At-Taubah. Sementara salah seorang warga binaan pemasyarakatan yang berinisial AT menerangkan bahwasanya ia mendengar suara seperti benda yang jatuh mengenai atap masjid. Benda tersebut jatuh dan menggelinding dari atas atap masjid. Karena benda tersebut terlihat mencurigakan, warga binaan tersebut melaporkan kejadian kepada petugas yang sedang berjaga, dan seketika petugas yang sedang berjaga langsung melaporkan bungkusan plastik putih tersebut kepada komandan jaga untuk ditindaklanjuti. Kepala Lapas Kelas 2A Rantau Perapat, Jayanta Peranginangin, menjelaskan penggagalan penyelundupan narkoba ini adalah bukti keseriusan jajaran lapas dalam menegakkan komitmen perang terhadap narkoba dari dalam lapas. Terima kasih untuk kronologi kejadian pelemparan yang diduga narkoba di Lapas Kelas 2 Rantau Perapat, yang mana di seng masjid Lapas Kelas 2 Rantau Perapat ada jatuh benda yang didengar oleh petugas, sehingga petugas langsung mengecek dan melapor ke komandan jaga dan melapor kepada saya sendiri sebagai Kalapas, dan mengecek ternyata itu adalah yang diduga narkoba. Dan barang tersebut kita koordinasi dengan Polres Labuhan Batu, kita menyerahkan kepada Polres Labuhan Batu untuk pengembangan selanjutnya. Selanjutnya, barang bukti yang diduga barang terlarang tersebut telah diserahkan kepada Satres Narkoba Polres Labuhan Batu untuk diproses lebih lanjut. Pemirsa, 6 orang santri pondok pesantren yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan hanyut terseret arus sungai Parsariran. Dari 6 santri tersebut diantaranya berhasil ditemukan, sedangkan 1 orang lainnya masih dilakukan pencarian. Beginilah video amatir milik seorang warga saat warga berhasil menyelamatkan 1 dari 6 orang santri pondok pesantren Syekh Ahmad Bashir, korban terseret sungai Parsariran, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Di dalam video tersebut, warga berupaya menyelamatkan korban yang sudah lemas dengan mengangkat kedua kaki serta badan korban. Kejadian tersebut berawal saat hujan deras mengguyur Kabupaten Tapanuli Selatan pada Jumat siang, mengakibatkan air sungai Parsariran yang berada di Kecamatan Batang Toru meluap. Akibat luapan tersebut, 6 santri Pondok Pesantren Syekh Ahmad Bashir hanyut terseret arus sungai. Keenam santri tersebut yakni Silha Daule 13 tahun, Sri Nazwa Sahnia Siregar, Windy Hutapea, Amanda Rambe, Juria Disranovia yang masing-masing berusia 12 tahun ini sedang mandi di sungai yang berada di lingkungan pondok pesantren. Petugas dari TNI Polri serta petugas BPBD Tapanuli Selatan dan warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berusaha menyelamatkan para korban, di mana 5 korban berhasil ditemukan, 4 diantaranya dalam keadaan sadar, dan 1 orang korban bernama Juria meninggal dunia. Hingga saat ini petugas masih terus berupaya melakukan pencarian terhadap 1 orang santri yang belum ditemukan. Hendak membersihkan selokan belakang rumah, warga dikagetkan dengan penemuan ular sanca berukuran panjang 2 meter. Warga Kelurahan Helvetia Timur dikagetkan kemunculan ular sanca yang berukuran 2 meter di belakang rumahnya. Ular tersebut ditemukan saat warga hendak membersihkan pekarangan belakang rumah. Proses evakuasi berjalan dramatis. Petugas damkar Kota Medan yang tiba terpaksa membongkar cor selokan untuk mengeluarkan ular tersebut. Dengan alat seadanya, damkar Kota Medan dibantu warga sekitar bergotong royong berusaha menarik ekor ular keluar dengan terlebih dahulu mengorek tanah selokan. Namun kuatnya tenaga ular membuat ular ini lepas dari pegangan warga. Petugas sedikit mengalami kesulitan saat melakukan evakuasi dikarenakan saat ular hendak ditarik keluar, terlepas dan kabur ke arah selokan lain. Kuatnya tenaga ular serta agresif dan hendak menyerang, petugas juga menjadi kendala dalam proses evakuasi. Warga sekitar Suryono mengatakan awalnya dirinya hendak membersihkan selokan belakang rumahnya. Namun saat hendak membongkar selokan tersebut, dirinya terkejut ada ular yang mendiami pipa selokan. Merasa ketakutan, dirinya langsung memberitahu kepala lingkungan setempat yang langsung menghubungi pihak damkar Kota Medan. Kita kan pembersihan ini paret kan, jadi nggak jalan-jalan airnya, jadi saya serobot-serobot, saya ukur sama pipa, saya bongkar sih, pas sempat terpegang juga. Ular apa tuh Pak? Hah? Ular apa tuh Pak? Entah, nggak tahu. Gitu ya. Ya takut juga. Pemirsa, guna meraih prestasi baik di ajang Pekan Olahraga Nasional PON 2024, Pemprov Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Sumatera Utara melakukan training camp terpusat kepada 12 atlet di kawasan Sungai Bahbolon, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai. 12 atlet yang melakukan TC terpusat terdiri dari 8 atlet putra dan 4 atlet putri ditambah dengan 4 atlet putri yang berstatus magang, sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 16 orang. Ketua Bidang Binpres FAJI Sumut Fujianto menjelaskan, TC tersebut memiliki program 10 sesi latihan setiap 1 minggu melibatkan 3 orang pelatih, yaitu Agung Setiawan, Jultri Saragi, dan Septa Wahyudi. Ketua Pemprov FAJI Sumatera Utara Dimas Triaji mengatakan meski pada gelaran PON 2024 cabur Arung Jeram dilaksanakan di Provinsi Aceh, namun tetap mengusung target 2 medali emas, 2 perak, serta 2 perunggu. Di Sipispis Serdang Bedagai melaksanakan pelatda dalam persiapan cabur Arung Jeram menuju PON Aceh Sumut, yang mana sudah berjalan selama 1 bulan kurang lebih. Target kita secara realistis di atas kertas per hari ini kita masukkan di 2 emas, 2 perak, 2 perunggu, tetapi mudah-mudahan dengan peningkatan yang kita ingin capai selama pelatda, tentu saja bisa saja nanti realisasinya di atas target yang ingin kita capai.
Sementara itu, pengurus KONI Sumatera Utara Basyarudin Daulay saat meninjau di lokasi TC tersebut, Cabur Arum Jeram mengatakan terdapat 6 poin penting untuk melahirkan atlet berprestasi, yaitu kemampuan finansial, prestasi, kondisi fisik atlet minimal sedang, data dukung, atmosfer organisasi, serta faktor tuan rumah. Ya, setelah kami datang melihat persiapannya dan dari Federasi Arum Jeram memaparkan tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangannya, kami yakin dan percaya bahwa proses itu tentu tidak bisa membohongi hasil. Jadi target mereka 2 medali emas dari 16 nomor yang dipertandingkan. Kalau mereka bersungguh-sungguh, saya pikir bisa lebih dari itu. Harapan Sumut tentu, KONI Sumatera Utara tentu berharap tidak hanya 2 emas, mungkin itu target di dalam, tapi target keluar mungkin akan lebih banyak lagi. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca esok hari dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Prakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari Minggu 5 Maret 2023. Pagi hari, wilayah Sumatera Utara umumnya berawan. Potensi hujan ringan berpeluang terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Medan, dan sekitarnya. Siang hingga sore hari, wilayah Sumatera Utara berpeluang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Malam hari masih berpeluang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dini hari, wilayah Sumatera Utara umumnya berawan banyak. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di wilayah Sumatera Utara tidak terpantau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa, selanjutnya kita akan memasuki segmen Lintas Andalas. Sesaat lagi. Diawali dari Bengkulu, Perum Bulog Bengkulu menambah sebanyak 4.000 ton beras medium guna menjaga stabilitas harga dan pasokan bagi masyarakat Bengkulu selama bulan Ramadan. Sejak harga beras pada Januari lalu mengalami kenaikan, volume pembelian beras Bulog medium atau dolog meningkat. Banyak masyarakat yang kini beralih ke beras dolog. Bahkan 4.000 ton beras dolog telah didistribusikan Perum Bulog Bengkulu. Saat ini stok beras dolog di Bengkulu mencapai 375 ton. Namun Perum Bulog Bengkulu kembali menambah sebanyak 4.000 ton. Penambahan beras ini untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bagi masyarakat selama bulan Ramadan. Adapun harga beras dolog ini dibanderol mengikuti harga eceran tertinggi, yakni sebesar Rp9.950 per kilogram. Sementara harga beras premium berbagai merek kini mencapai Rp13.500 per kilogram. Kalau untuk volume pembelian ini meningkat ya. Jadi masyarakat seperti Mbak bisa langsung di depan tuh pada beli. Itu masyarakat langsung datang ke sini ataupun atlet-atlet binaan kami ke sini seperti itu. Oke, peningkatannya dari hari biasanya ini berapa persen Pak? Untuk saat ini kita sudah dari Januari ya, dari tanggal 5 Januari sampai saat ini kita sudah menyalurkan kurang lebih 4.000 ton. Selain menjamin stok beras aman, Perum Bulog Bengkulu memastikan kebutuhan pangan masyarakat seperti gula dan tepung mencukupi selama Ramadan. Saat ini stok gula di Perum Bulog mencapai 43 ton, sedangkan tepung sebanyak 11 ton. Lucia Bayangsari, TVRI Bengkulu, melaporkan. Menyikapi kelangkaan minyak goreng subsidi minyak kita di daerah, pemerintah Provinsi Bengkulu segera mengusulkan penambahan kuota ke pemerintah pusat. Pemerintah provinsi menjamin ketersediaan minyak goreng aman saat Ramadan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu akan segera mengusulkan penambahan kuota minyak goreng subsidi merek Minyak Kita yang saat ini mengalami kelangkaan di pasaran. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menyebut, usulan tersebut untuk menjamin ketersediaan minyak goreng subsidi Minyak Kita di tengah melonjaknya permintaan saat Ramadan dan menjelang Lebaran mendatang. Saat ini pemerintah provinsi masih menghitung jumlah kebutuhan minyak kita di daerah. Nantinya jumlah kebutuhan tersebut akan segera diusulkan sebab kelangkaan minyak kita menyumbang inflasi Bengkulu. Memang kita mengusulkan tambahan minyak kita itu. Jadi membuat inflasi itu naik karena masyarakat kita itu membeli minyak yang kemasan yang mahal itu. Kita pasokan minyak kita itu kurang. Makanya kita minta tambah untuk pasokan minyak kita di pasar-pasar. Itu makanya penyumbang inflasi nomor 3 kalau salah di Bengkulu minyak itu. Tapi kalau minyak kita stok minyak kita itu tersedia, insya Allah aman. Selain menjamin ketersediaan minyak kita, pemerintah juga memastikan stok minyak goreng jenis curah dan premium mencukupi kebutuhan masyarakat. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Tidak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci, puluhan calon jemaah umroh melaporkan perusahaan travel perjalanan umroh ke Polda Sumatera Selatan. 13 calon jemaah umroh melaporkan sebuah perusahaan travel umroh karena diduga melakukan penipuan. Terkait laporan tersebut, pihak kepolisian segera memeriksa korban dan sejumlah saksi. Termasuk bukti transfer pembayaran. Berdasarkan para korban, mereka telah menyetorkan uang sebesar 21 juta hingga 28 juta rupiah per orang. Marsito, salah seorang korban, mengaku dirinya sudah membayar ongkos sebesar 21 juta rupiah pada tahun 2022 lalu. Saat itu dirinya tertarik karena pihak travel menawarkan promo keberangkatan di 30 Januari 2023. Namun hingga saat ini janji keberangkatan itu tak kunjung datang. Kami dijanjikan berangkat tanggal 30 Januari, ternyata diundur tanggal 23 Februari, ternyata tanggal 23 Februari juga tidak berangkat. Tidak berangkat, Bu? Iya. Apa yang sudah dilakukan oleh rombongan? Berapa banyak korbannya, Bu? Kami rombongan 13 orang. 13 orang. Berapa menyetor uang waktu itu? Satu orang? Kalau saya berdua dengan Ibu Siti Aisyah, kami dapat promo 21 juta, ada yang 25 juta, ada yang 28,5 juta. Oh, beda-beda, Bu, ya? Beda-beda. Waktu itu ketemu dengan orang travelnya gimana, Pak? Sudah ketemu sama orang travel. Apa yang dijanjikannya? Janjikannya itu sudah include, tidak ada penambahan apa-apa. Kanit Unit 3 Subdit Jatan Ras Polda Sumsel AKP Taufik membenarkan laporan calon jemaah umroh yang merasa ditipu ke Polda Sumatera Selatan. Ini perkara tindak pidana penipuan penggelapan sebagai jemaah umroh dari PT Travel Lovina Umroh. Korban banyak, LP yang sudah masuk ini 4 LP yang sekarang kami lakukan pemeriksaan, mendalami. Memang benar jemaah ini dijanjikan pada tanggal 23 Januari untuk berangkat sebagai jemaah umroh. Ternyata diundur pada tanggal 30 Februari 2023 dan ternyata tidak berangkat juga. Dan sampai sekarang mereka ini tidak ada kejelasan dari PT tersebut. Saat ini polisi masih mendalami kasus penipuan yang dilaporkan para korban. Romiko, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Bengkulu Selatan melakukan pengawasan coklit data pemilih pemilu 2024. Salah satunya dengan melakukan sampel data coklit yang dilakukan Pantarli. Untuk memastikan proses pencocokan dan penelitian data pemilih pemilu 2024 berjalan dengan baik, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan pengambilan sampel atau uji sampling hasil coklit yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli. Dalam pelaksanaan uji sampel ini, Bawaslu melibatkan Panwas Kelurahan dan Desa. Anggota Bawaslu Bengkulu Selatan Nur Muhammad Tomi, setiap panwas desa atau kelurahan diwajibkan melakukan sampling data minimal 10 rumah per minggu. Sejak dimulainya coklit hingga proses coklit berakhir, setiap PKD yang tersebar di 158 desa dan kelurahan. Petugas melakukan pengawasan dan memastikan proses coklit yang dilakukan oleh Pantarli serta PPS setempat.
Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menginstruksikan kepada jajaran Ehdok untuk melakukan pengawasan coklit secara melekat, dan kami juga menginstruksikan untuk melakukan sampel 10 kakak setiap desa dalam setiap minggunya. Dan bagi kemudian kami masih menemukan informasi dari petugas bahwasanya ada beberapa warga yang belum dicoklit, itu menjadi fokus pengawasan kami memastikan kemudian untuk dicoklit. Nur Muhammad Tommy menambahkan, berdasarkan hasil sampel yang dilakukan jajaran Bawaslu, hingga saat ini proses coklit berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan yang fatal. Serta belum ditemukan permasalahan yang berarti terkait dengan pelaksanaan coklit di lapangan. Dari Bengkulu Selatan, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, layanan vaksinasi di Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Oku dihentikan sementara, menyusul habisnya stok vaksin COVID-19. Layanan vaksinasi COVID-19 di wilayah Kabupaten Ogan, Komering Ulu harus terhenti untuk sementara. Hal ini disebabkan habisnya stok vaksin COVID-19 sejak beberapa hari terakhir. Kabid P2P Dinkes Oku, Andi Prapto, mengatakan pihak Dinkes belum bisa memastikan kapan akan memulai kembali layanan vaksinasi COVID-19. Namun ia mengakui pihaknya telah berupaya meminta tambahan vaksin dengan bersurat ke Dinas Kesehatan Provinsi, namun belum mendapatkan jawaban. Untuk saat ini vaksin COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu stoknya masih kosong ya. Kita sudah kirim surat minggu yang lalu ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk minta vaksin segera didistribusikan ke Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di saat ini kita masih menunggu kedatangan vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi. Artinya layanan vaksin untuk sementara ini stop ya? Iya, karena vaksinnya sedang kosong. Menurut Andi, permintaan masyarakat untuk mendapatkan vaksin booster 2 cukup tinggi. Namun ia menyayangkan permintaan itu tidak dapat dilayani karena tidak memiliki stok vaksin sama sekali. Retno Wirawijaya, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Saya Ahmad Rafiq. Dan saya Anissa Redi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.